Pengajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan, sekaligus dijauhkan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang wudu yang ia merupakan salah satu dari bentuk bersuci dari hadas kecil. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, wudu adalah salah satu tata cara bersuci yang ia mengangkat hadas kecil. Nah, kita akan sebutkan karena memang dalam urutan kitab ini disebutkan bagian yang ketiga adalah tata cara berwudu. Kita mencoba untuk menjelaskan ulang, walaupun di pembahasan awal dari wudu ini sudah kita sebutkan juga, tapi tidak mengapa kita mengulangi karena memang ini ada penyebutan di dalam kitab ini tentang kaifiatul wudu, yaitu tentang tata cara berwudu, dan kita akan sebutkan tata cara berwudu yang sempurna. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, pertama sekali adalah bersiwak, karena ini memang diajarkan oleh Nabi SAW yang beliau bersabda SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kata Nabi SAW, andaikan tidaklah aku memberatkan atas umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan mulut dan gigi bersamaan setiap berwudu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, maka bersiwak. Kemudian siapkan air wudu tersebut yang suci dan tidak berlebih-lebihan. Bisa dengan wadah satu gayung contohnya yang ukuran sedang, demikian atau dengan keran air, demikian. Dan pastikan berwudu tersebut yaitu tidaklah di kamar atau tidaklah di WC, di tempat yang bernajis, demikian. Hindari untuk berwudu di tempat yang najis yang memungkinkan untuk tercipratnya kembali ke pakaian atau tubuh orang yang berwudu tersebut sehingga dia terkena najis, demikian. Kemudian memulai dengan membaca basmalah, yaitu bismillah.
ya, membaca bismillah dan berniat untuk mengangkat hadas kecil, ya, dengan wudhu tersebut untuk mengangkat hadas kecil, ya. Lalu setelah itu, ya, mengucurkan air untuk mencuci tangan, membasuh telapak tangan, ya, sampai mata tangan saja, sampai pergelangan tangan, ya, dibasuh, ya, demikian masing-masing 3 kali, ya, membasuh 3 kali. Nah, demikian, ya. Ya, tentunya dengan menyela-nyela jari jemari tersebut, demikian, ya. Nah, kemudian adalah berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, yaitu tidak memisahkan, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, Humran bekas budaknya Utsman radhiyallahu anhu, ya. Itu dengan satu cidukan itu digunakan untuk memasukkan air itu ke mulut sekaligus ke hidung, demikian. Kemudian dibuang, ya, ya. Masukkan air, ya, dengan sekali cidukan, masukkan air, ya, ke dalam mulut sekaligus ke hidung, ya. Kemudian dibuang, demikian. Ini dilakukan 3 kali. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, setelah itu adalah, ya, membasuh wajah, ya, membasuh wajah yaitu mulai dari, ya, tumbuhnya rambut, ya, bagian atas kanan dan kiri sampai mendekati anak telinga, dan termasuk yang dibasuh adalah anak telinga, ya. Kemudian wajah yang bagian rahang, ya, seterusnya sampai ke dagu, dan itu adalah juga turut yang dibasuh, ya, bagian dari wajah yang dia merupakan bagian bawah wajah adalah pangkal dari leher. Bagi laki-laki tandanya adalah dia bertepatan dengan jakunnya, demikian, ya, demikian, atau di atas jakunnya. Nah, itu pangkal leher, itu termasuk yang dibasuh, ya. Dibasuh dengan rata, demikian. Bisa memulai dengan yang kanan, wajah sebelah kanan terlebih dahulu, ya, kemudian baru yang kiri, lalu meratakannya. Yang kanan, kemudian yang kiri, demikian. Karena Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan baru yang kiri, nah, seperti itu, ya. Membasuh yang kanan baru yang kiri. Walaupun tidak mengapa ya mendahulukan yang kiri baru yang kanan, tapi dahulukan yang kanan. Ini disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lakukan itu 3 kali. Dan lakukan itu dengan cara ditekan, ya, ditekan agar, ya, kulit wajah itu terbasuh, ya, terkena air keseluruhannya dan merata, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, lakukan ini tidak berlebih-lebihan airnya. Baik. Setelah itu adalah membasuh, ya, tangan sampai siku, dan dimulai adalah dari ujung kuku. Ya, dimulai dari ujung kuku, yaitu awal dari tangan, pangkal tangan tersebut sampai ke siku, ya, dan lebihkan sedikit, ya, sampai ke siku, ya, lewat siku, demikian, melebihkan, ya, ini melebihkan ghurrah namanya, ya, ya, seperti itu, dilebihkan dia, ya, ya, dimulai dari ujung kuku, yaitu awal tangan sampai dia ke siku dan melewatkannya, demikian, ya, dan itu, ya, termasuk adalah dengan menyela-nyelanya, ya, kemudian menekan-nekannya agar merata air itu ke seluruh tangan sampai siku, demikian, ya. Lakukan itu 3 kali, lakukan itu 3 kali. Itu sebelah kanan, kemudian yang kiri, memulai yang kanan baru yang kiri, demikian, ya. Membasuh yang kiri, ya, tangan kiri 3 kali dengan dimulai dari awal atau pangkal tangan, ya, itu, ya, ujung kuku, ya, sampai ke siku, ya, itu dibasahi 3 kali, ya. Irit air jangan berlebihan, demikian, ya. Bisa dengan cara, contohnya kalau keran itu diputar sedikit agar dia mengucurkan air secukup dengan cidukan, kemudian dari cidukan itu bisa diratakan air, ya, ke seluruh tangan, yang dimulai tadi dari pangkal tangannya, ya, sampai sikunya. Demikian, sampai sikunya. Dan itu jangan lupa, ya, di sela-sela jari jemari juga, ya. Kemudian bila kukunya agak panjang, maka dimasukkan juga air ke dalam kuku agar dia terkena, ya, permukaan
ya permukaan dari kuku, demikian pula dalam kuku, demikian ya, seperti itu. Dan ditekan-tekan, nah seperti itu, ditekan-tekan ya, agar dia merata airnya ke seluruh basuhan ya wudhu pada tangan tersebut. Lakukan itu 3 kali. Kemudian ya mengambil 1 cidukan air ya, atau membasahi telapak tangan. Berikutnya adalah mengusapkan ya kepala keseluruhannya ya. Ini yang paling sempurna. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan cukupnya untuk ya mengusap ya minimal 3 helai dari sebagian kepala itu ya, dari rambut itu ya. Ini pun menyatakan yang afdol adalah mengusap ke seluruh kepala. Nah, seperti itu. Itu afdol, demikian. Maka kita ini sedang menunjukkan tata cara berwudu yang sempurna, yaitu mengusapkan ya kepala. Nah, setelah tangan ini dibasahi ya, kemudian bisa ditiriskan ya, kemudian diusapkan pada pangkal kepala bagian depan ya. Kemudian ditempelkan, kemudian diarahkan ke belakang, digerakkan ke belakang sampai ke pangkal leher belakang ya, pangkal leher ke belakang ya. Kemudian dikembalikan lagi ke arah depan ya. Nah, setelah itu adalah mengusap telinga dengan memasukkan jari telunjuk ke telinga, kemudian ibu jari itu di belakang telinga. Nah, seperti itu. Sekedar untuk dilewatkan saja. Kita ulangi. Ini bisa sekali dilakukan ya. Jadi mengusap kepala dan sekaligus telinga itu dilakukan 1 paket. Sebagaimana berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu 1 paket, demikian. Ya, kita ulangi tadi ya, dibasahi terlebih dahulu setelah membasuh tangan sampai siku ya, kedua tangan sampai siku. Maka ini membasahi telapak tangan dulu, kemudian bisa mentiriskannya, kemudian meletakkan ya tangan tersebut di pangkal kepala ya, di awal kepala itu, bagian depan kepala ya, kemudian diarahkan ke belakang sampai kepada tengkuk, yaitu pangkal leher yang bagian belakang. Kemudian dikembalikan ke arah depan ya. Setelah itu sekaligus mengusap telinga dengan ya meletakkan jari telunjuk di bagian depan telinga atau dalam telinga, kemudian ibu jari itu di belakang telinga. Demikian ya, diusapkan ya, begitu saja. Tidak harus ya itu meratakan air. Karena ya hanyalah mengusap saja. Sebagaimana kepala itu diusap ya, maka telinga itu juga diusap karena dia bagian dari kepala, demikian. Nah, seperti itu. Baik, nah setelah itu ya, maka membasuh kaki. Membasuh kaki dimulai dari yang kanan ya. Tentunya dengan menghemat air ya, tidak berlebihan. Membasuh yang kanan terlebih dahulu ya. Itu dengan memulai ujung kuku atau ujung jari terlebih dahulu, lalu menyela-nyelanya ya, menyela-nyelanya dengan jari kelingking yang dia lebih kecil ketimbang jari yang lain, itu untuk masuk ya, memasukkan ke sela-sela jari jemari kaki, demikian ya, dimasukkan agar dia bisa merata. Kemudian setelah itu ya membasuhnya sampai kepada siku, sampai kepada mata kaki, demikian ya. Itu sampai kepada mata kaki, dibasuh sampai mata kaki, demikian. Sembari menghemat air dan sembari menggosoknya, demikian. Ditekan-tekan, digosok supaya dia merata. Karena biasanya kaki ini sangat kering, ya. Jadi butuh untuk ditekan, digosok, ya, supaya airnya cepat meresap ke kulit, demikian. Membasahi dan meratakan air itu ke kulit, seperti itu. Lakukan itu 3 kali. Yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Sama seperti itu tadi, yaitu dimulai dengan pangkal atau ujung jari, ya, kemudian
mulai menggosok-gosok atau menyela-nyela jari jemari dengan jari kelingking, ya, dimasukkan ke sela-sela jari jemari tersebut, jari jemari kaki, kemudian menggosoknya, menekannya, meratakannya sampai kepada mata kaki, dan ini masih menghemat air, ya, dan lakukan itu 3 kali. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Sampai di sini, ya, untuk basuhan selesai. Nah, berikutnya adalah dianjurkan untuk berdoa. Ya, setelah berwudu ini dianjurkan untuk berdoa. Ya, berdoa dengan doa yang dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Ya, walaupun bukanlah merupakan syarat atau kewajiban untuk menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Demikian. Apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini, ya. Ini hadis riwayat Muslim, demikian pula tambahannya dari riwayat Tirmidzi. Demikian hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis setelah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah doa, ya, setelah berwudu. Ini doa setelah berwudu. Demikian. Nah, setelah itu dianjurkan untuk melakukan sholat sunat wudu. Ya, dianjurkan untuk melakukan sholat sunat wudu. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man tawadda'a, ya, nahwa wudu'i hadza, summa yusalli rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Demikian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, ya, man tawadda misla atau nahwa wudu'i hadza, siapa saja yang berwudu, ya, seperti wudu ke ini, summa qama, kemudian dia berdiri salat faraka raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, yang dia tidak berbicara dengan dirinya di 2 rakaat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sempurna, ya, tata cara berwudu. Lakukan itu setiap kali, ya, berwudu. Demikian, ya. Apabila ingin masuk masjid, ya, bila ingin masuk masjid maka silahkan, ya, untuk sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Kata Rasulullah SAW, ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, demikian. Janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tata cara, ya, berwudu yang insyaallah ta'ala sempurna. Mudah kan? Ya, silakan, ya, dicoba untuk merutinkannya. Demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk materinya sepertinya kita cukupkan, karena insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita mencoba untuk membahas tentang, ya, pembatal-pembatal wudu, ya, pembatal-pembatal wudu insyaallah ta'ala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Kami persilahkan untuk berinteraktif.
Dan bagi yang ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp juga dipersilahkan. Baik, sudah ada pertanyaan yang ini masuk ya. Apa hukum jika suami istri sudah bercerai, tapi sebelum habis masa iddah, suaminya tidak memberi nafkah ke anak istri? Dan setelah bercerai, mantan istri meminta susu dan nafkah anak. Harus berulang-ulang kali tanpa kesadaran dari mantan suami. Dan sesukanya memberi nafkah anak tersebut kapan saja dia mau. Demikian. Bismillah. Ini merupakan potret kesedihan yang mendalam dari sebuah perceraian. Demikianlah ya. Yang kita khawatirkan dari sebuah perceraian yang terjadi adalah pengabaian hak. Karena terpisah ini membuat hilangnya rasa tanggung jawab, demikian ya, apalagi tidak bersama. Nah, seperti itu ya. Oleh karenanya pantaslah para ulama ya menyatakan dibencinya perpisahan dan perceraian itu karena berakibat demikian ya. Bahkan perceraian ini disukai oleh syaitan karena potensi untuk ya bisa jatuh ya, bahkan banyak jatuh ya dalam kesalahan ya, jatuh ke dalam dosa-dosa, mulai dari dosa tadi pengabaian hak, mulai dosa juga dengan menceritakan keburukan-keburukan sampai pun yang terkecil, demikian ya. Demikian pula ya kekhawatiran anak dia mudah untuk jatuh ke dalam keburukan-keburukan dikarenakan kurangnya perhatian dari masing-masing orang tuanya, karena orang tuanya sudah bercerai. Nah, seperti itu ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan perceraian. Wallahu taala alam ya. Baik, untuk pertanyaan seperti ini ya, tentunya kita katakan ya suaminya ini telah melakukan sebuah kesalahan ya. Untuk masa iddah dari perceraian yang pertama ataupun kedua, maksudnya talak 1 dan talak 2 ya. Sesungguhnya istri dalam masa iddah itu masih terhitung istri ya. Jadi wanita, seorang istri yang dicerai dengan talak 1 atau talak 2 dalam masa iddahnya masih terhitung istri. Maka kewajiban suami untuk menafkahi demikian istri ya. Adapun kalau talak 3, maka para ulama menjelaskan bahwasanya kalau sudah talak 3, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dalam masa iddahnya. Demikian ya. Kenapa? Karena itu bukan lagi istrinya ya. Dia tidak punya peluang untuk bisa kembali kepada sang istri tersebut, kecuali menanti wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian berpisah dari laki-laki tersebut, baik itu karena perceraian atau karena kematian, demikian. Nah, seperti itu ya. Adapun terhadap anak, maka tidak ada keterputusan kewajiban untuk menafkahi, maka wajib ya untuk tetap menafkahi, baik itu dalam masa iddah ibu dari sang anak tersebut ataupun di luar masa iddah, terus ya wajib. Baik itu ayahnya itu masih bersama dengan ibunya, yaitu istrinya, masih dalam status pernikahan walaupun sudah cerai, anak tetap anak, tidak ada mantan anak. Kalau istri masih ada mantan istri, demikian ya. Maka masih ada kewajiban ya bagi sang ayah tersebut untuk menafkahi anaknya. Demikian masih ya, sampai nanti dia mandiri atau menikah, demikian. Kalau perempuan maka dia sampai menikah karena sudah beralih tanggung jawabnya dengan kepada laki-laki yang menjadi suaminya, suami sang anak tersebut ya.
Baik ya. Nah, ini wajib ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu." Cukuplah seseorang itu dia berdosa, dia menyia-nyiakan ya orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Demikian. Baik ya. Ini dosa ya. Dosa kalau sampai disia-siakan. Adapun ya sang suami atau mantan suami ini lupa, ya maka ini memang harus diingatkan. Ya tentunya, ya mungkin itulah namanya perpisahan, tidak bersama. Ini kadang membuat lupa. Dia tersibukkan dengan hal yang baru. Mungkin dia menikah lagi, nanti ada anaknya lagi. Itu membuat dia kadang lupa atau dia terabaikan. Nah, makanya butuh untuk diingatkan. Maka jangan bosan sang mantan istri untuk mengingatkan mantan suaminya. Ya, ingatkan. Bukankah Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan, ingatkan ya. Karena sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi ingatkan dia untuk berbuat baik ya dengan anaknya, memenuhi nafkahnya. Nah, seperti itu kan itu kewajibannya. Diingatkan, nggak perlu marah-marah. Ya. Marah itu menunjukkan begitulah, itu tipu daya setan, memang begitu. Memang itu yang diinginkan oleh setan dari perceraian itu. Marah, ya bertengkar, berselisih paham, memaki, ya, berburuk sangka. Nah, begitu. Memang begitu, itulah perceraian. Seperti itu. Itulah dampak buruk dari perceraian. Itu yang diinginkan oleh setan dari perceraian itu. Akan muncul hal-hal buruk berikutnya, demikian. Maka jangan ikuti tipu daya syaitan. Salah siapa tadi mau bercerai? Nah, demikian. Ya jangan, makanya jangan mau bercerai. Bersabar. Ya. Sesungguhnya perceraian itu lebih berat ketimbang apa? Ya, sesuatu yang dihadapi setelah perceraian itu terkadang lebih berat daripada ya, sesuatu yang dihadapi dalam masa pernikahan. Kenapa? Kalau perceraian itu masing-masing sendiri. Itu lebih sulit, demikian. Ya, dihadapi sendiri. Tapi kalau bersama dengan suami, insya Allah ada solusi. Karena ini bersama, ya ditanggung bersama, maka lebih mudah insya Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah bercerai begini ya begitulah jadinya, demikian. Ya, supaya tidak mengikuti langkah syaitan, maka jangan marah-marahan, cukup diingatkan, ya. Bang, ya ini anaknya belum diberi nafkah. Nah, seperti itu. Ya, kalau contohnya mungkin ya sang mantan suami tersebut dia sering lupanya, bisa dikasih solusi begini, tidak usah marah-marahan. Ya, solusi begini, Bang, kalau abang sulit ya, maka silahkan dirapel. Ya, kalau sulit itu maksudnya sulit ingatnya, sering lalainya, maka silahkan dirapel. Contohnya silahkan 3 bulan ya sekaligus, nah, supaya mungkin nanti lebih mudah, demikian. Atau setahun sekalian, nanti tahun depan diingatkan lagi. Nah, demikian seperti itu. Kalau ternyata sang suami itu sempit rezekinya, sulit rezekinya, maka ya itu juga harus diketahui. Jangan begini, kadang ini yang saya kira ini termasuk tipu daya syaitan ini, yaitu apa? Ketika dulu bersama dengan memberikan nafkah yang mungkin sedikit, itu bisa sabar. Ketika bercerai, ketika diberikan nafkah tersebut, lalu dianggap kurang cukup. Contoh nih, contoh ya. Contoh ya. Contohnya ketika belanja untuk 1 bulan 2 juta, itu cukup, padahal sudah ada anak. Demikian, kan sudah ada anak tuh, ya. Cukup. Nah, ketika sudah pisah, nah karena mungkin pertimbangannya adalah sang anak tersebut mungkin sekitar 500 atau 1 juta atau 700 itu sudah cukup pertimbangannya karena masih bayi contohnya begitu, atau katakanlah dia makanya tidak terlalu banyak, dianggap kurang. Nah, ini luar biasa, ini namanya memperberat. Belum lagi contohnya sang suami tersebut yaitu tidak diperhatikan tentang lapang atau sempitnya. Nah, demikian. Makanya yang ada adalah saling membantu untuk mengingatkan, gitu. Ya mantan istri yang ingatkan.
Bang, ini anaknya belum diberi nafkah gitu saja, gitu. Nanti kalau contohnya, maaf bang, kok sedikit, apakah ini agak sempit? Nah, gitu. Atau nggak usah ditanyakan, tapi berbaik sangka. Nah, seperti itu. Begitulah. Demikian. Nah, kecuali kalau contohnya sang suami ternyata, mantan suami ini ternyata berkecukupan. Ya, namun dia memberikan sedikit. Nah, baru nih dikasih teguran. Loh bang, kenapa kok dikasih sedikit? Anak kan semakin besar, tentunya kebutuhan semakin besar. Nah, begitu. Ya, demikian. Ya. Nah, belum lagi ini sang suami barangkali juga ya yang dia bisa jadi dilalaikan oleh syaitan atau terikut dengan bujukan syaitan, sembari mungkin mengatakan itu sudah berpisah, sudah, itu bukan urusanku. Nah, ini sebuah kesalahan juga. Maka di sini saling ingatkan. Nah, disitulah kenapa terjadi perpisahan itu dibenci, karena memang demikian. Ada hak-hak nanti yang akan terabaikan gitu. Ya. Ada kedoliman yang akan terjadi sehingga banyak dosa nanti yang didapatkan. Itulah kenapa perceraian itu dibenci. Demikian. Belum lagi nanti ungkapan-ungkapan buruk, buruk sangka, fitnah, nah demikian, caci makian, nah begitu. Itulah kalau perceraian. Makanya ya kita berlindung kepada Allah dari keburukan, ya, dari perceraian itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, jika orang tua yang sudah meninggal kemudian meninggalkan harta warisan untuk anak-anaknya, apakah ada hukumnya anak-anaknya harus wajib mengeluarkan sedekah bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Kemudian Ustaz, apakah apabila salah satu dari ahli waris yang meninggal tapi dia tidak meninggalkan anak atau istri untuk mewarisi bahagiannya, apakah juga harus tetap dikeluarkan bahagian dia? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama adalah, ya, apakah wajib untuk mengeluarkan sedekah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak wajib. Tidak wajib kecuali bila dijadikan wasiat. Maksudnya orang tua yang mewasiatkan, seperti ungkapan atau tulisan, dalam bentuk ungkapan atau tulisan. Dia berwasiat dengan wasiat harta. Contohnya, sebelum wafatnya dia katakan, nanti kalau bapak meninggal atau ibu meninggal, ini ada harta bapak atau ibu disedekahkan ke masjid ya sebesar 1 juta. Itu wasiat. Nah, seperti itu ya. Itu wajib untuk dikerjakan ya setelah wafat beliau, atau dalam bentuk tulisan. Demikian. Allah katakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, ya. Itu pembagian warisan itu setelah wasiat yang akan berwasiat dengannya atau hutang yang dibayarkan. Nah, seperti itu. Jadi wasiat dulu atau hutang. Demikian. Wasiat itu hutang kepada Allah. Ya, kemudian ya hutang maksudnya adalah hutang kepada sama manusia. Maka dibayarkan sebelum pembagian harta warisan. Demikian. Tapi kalau tidak ada wasiat dari orang tua, maka bersedekah dari harta orang tua yang sudah meninggal dunia itu untuk orang tua bukanlah satu kewajiban, itu sunat saja. Sunat. Ya, itu termasuk disyariatkan, dianjurkan, tapi bukan hal yang diwajibkan. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Ya.
dalam hadis Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, ya, ia pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah wafat. Wa ana ghaibun anha. Sementara aku tidak ada di sisinya. Ayang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Maka maqala radhiyallahu anhu, apakah bermanfaat untuknya sesuatu yang aku sedekahkan atas namanya atau untuknya? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, demikian, ya, seperti hadis riwayat Bukhari. Baik, ya, jadi tidak wajib tapi dia hanya sunnah saja, demikian, ya. Kemudian pertanyaan kedua, ya, apabila salah seorang ahli warisnya meninggal dunia tapi dia tidak meninggalkan anak atau istri untuk mewarisi bahagiannya, apakah harus tetap dikeluarkan bagian dia? Ini yang saya pahami adalah ada ahli waris, ya, yang meninggal lebih dulu ketimbang orang tuanya, katakan seperti itu, ya. Jadi sebelum orang tuanya meninggal dunia tadi, itu ada anaknya yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak punya anak dan istri. Apakah tetap dia mewarisi, ya, dikeluarkan bagiannya? Jawabannya tidak. Ya, karena tetapnya hak waris itu ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah kepastian hidup sang ahli waris, ya, saat kematian orang yang akan mewariskan harta. Nah, seperti itu. Itu syaratnya. Demikian. Jadi kepastian hidup dari ahli waris, ya, saat kematian, ya, orang yang akan mewariskan harta tersebut. Ternyata ini sudah wafat terlebih dahulu, maka, ya, ini tidak dapat bagian. Berbeda halnya contohnya begini, ya, ternyata sang anak tersebut itu wafatnya setelah orang tua wafat. Harta belum dibagi dalam jangka waktu tertentu, ya, katakanlah sampai 1 tahun belum dibagi, demikian. Harta tersebut belum dibagi, ya. Orang tua sudah wafat dan dalam setahun setelah wafat orang tua belum dibagi. Dalam setahun itu ternyata ada ahli waris anak yang meninggal dunia, ya. Maka untuk kasus ini, maka sang anak itu tetap dia berhak untuk menerima, ya, harta warisan. Kalau dia tidak punya anak dan istri, maka tentunya, ya, nanti harta warisan miliknya itu diwarisi oleh ahli waris yang lainnya. Seperti dia punya saudara kandung, ya, demikian, ya, itu bisa mewarisi, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam limpahan taufik dan karunia Allah Azza wa Jalla. Bertanya Ustaz, izin bertanya tentang akad jasa titip. Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya serta kebahagiaan sekaligus dijauhkan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jasa titip. Boleh tidak, ya, memberlakukan jasa titip, yaitu ketika ada seseorang yang dia memberlakukan menitip untuk nitip beli barang, kemudian dia mengambil upah darinya. Boleh dengan syarat dia sampaikan kepada orang yang menitipkan itu. Itu syaratnya. Tidak boleh didiamkan. Ya. Tidak boleh diam-diam. Kenapa tidak boleh diam-diam? Karena sesungguhnya asalnya orang tersebut ketika dia titip itu akadnya menjadi akad wakalah. Akadnya adalah akad wakalah, yaitu akad perwakilan untuk membelikan. Dan akad wakalah hukum asalnya adalah tidak berbiaya. Demikian.
Nah, ketika hendak diberlakukan adanya biaya jasa di sana, maka harus disampaikan gitu. Jadi orang yang dititipi itu dia berhak terhadap jasa titipnya itu ketika dia sampaikan. Boleh titip sama saya, tapi nanti saya akan ambil keuntungan sekian, atau nanti barang ini akan saya jual sekian. Tetap dia harus Dia harus menyampaikan kepada orang yang menitipkan itu. Demikian, ya. Harus jelas dia. Nominalnya harus jelas. Karena bila tidak dikhawatirkan jatuh kepada bentuk manipulasi atau kecurangan, ya. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mencurangi kami maka bukan termasuk dari golongan kami. Itu curang. Di mana kok letak curangnya? Dikarenakan dia asalnya adalah orang yang diberi amanah untuk membeli. Demikian, ya. Dan ini adalah akad, aslinya adalah akad tolong menolong. Nah, kemudian hendak diberlakukan akad, namanya akad komersil, muawadhah, akad komersil. Nah, tentunya kalau mau dijadikan akad komersil, ya ini diakadkan, diomongkan, gitu. Nanti kalau nanti saya belikan, saya minta upah sekian, begitu. Atau saya ngambil untung sekian, begitu, ya. Atau nanti saya jual dengan jadinya harga sekian, begitu. Tidak boleh didiamkan, ya. Itu merupakan bentuk kecurangan. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya membuka tabungan untuk lebaran, ya, dan kurban. Tabungan untuk lebaran dan kurban. Sudah jalan beberapa bulan dan ada beberapa peserta. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya mengambil uang jasa dari mereka karena saya menjaga uang mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kembali titip, namanya wadiah. Ya, namanya titip wadiah itu asalnya adalah, ya, tidak ada komersil, tidak ada keuntungan. Nah, ketika hendak diberlakukan akad komersil, yaitu ditarik biaya di sana, diakadkan, diucapkan, disampaikan, ridho tidak mereka. Demikian. Dengan diambil sebagian dari harta mereka. Bila mereka ridho, maka tidak mengapa. Adakah unsur riba di sini? Tidak ada, insya Allah. Ya, karena pihak yang mengambil uang tersebut itu tidak memberikan hutang kepada orang yang menitipkan itu, tidak ada hutang. Demikian, ya. Di sini tidak ada tidak ada ribanya. Apakah ada pelanggaran yang lain? Wallahu taala alam. Sependek atau sedangkal ilmu yang sampai kepada saya tidak melihat adanya pelanggaran. Cuma kewajibannya adalah disampaikan, ya, terbuka. Karena akad, ya, dititipkan uang ini, kemudian nanti mau diambil biaya, itu sudah berubah akadnya dari akad, ya, akad tabarruk, yaitu akad sukarela, menjadi akad, ya, kita katakan akad muawadhah, yaitu akad komersil. Nah, akad komersil ini ketika mau diakadkan karena ada imbalannya, maka di situ harus ada kerelaan, keredoan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kita ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hei orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil kecuali, ya, adanya perniagaan atas dasar sukarela.
ya suka sama suka, demikian. Nah seperti itu. Jadi harus disampaikan. Nah, jadi sampai kepada mereka, saya ini nanti ambil ya upah jasa penjagaan ya harta uang begitu. Sampaikan kepada mereka. Mereka ridho, alhamdulillah, demikian. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon untuk saran nama bayi laki-laki. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sudah dapat anugerah ya bayi ya. Baik, izinkan saya untuk ya mendoakan. Walaupun doa ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi tidak mengapa ya. Saya ambil doa ini untuk dibacakan ya, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk nama bayi laki-laki, insyaallah taala semua nama nabi ya itu baik insyaallah taala. Ya, nama nabi baik semuanya, demikian. Hanya saja jangan menggunakan bahasa Ibrani. Contohnya seperti jangan menggunakan ya yang semestinya Isa menjadi Yesus gitu, karena Yesus itu nama Isa dari dalam bahasa Ibrani yang gunakan. Kalau Isa bagus ya, Soleh bagus, Yakub bagus, demikian ya. Tapi ya, Israel ini juga mungkin dihindari karena orang kadung karena terlanjur tidak suka dengan nama itu ya. Dianggap Bani Israel, udah benci dulu karena ketidaktahuan, padahal Israel adalah nama nabi, demikian. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi nama-nama nabi itu bagus insyaallah. Adam ya alaihissalam, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Yakub ya, Lut, demikian. Ya silakan ya. Yahya contohnya ya, Ilyas, itu bagus nama-nama mereka. Ya silahkan barangkali ya mungkin melihat dulu ya biografi dari para nabi tersebut. Contohnya pengen kasih nama Nabi Muhammad SAW, boleh juga Muhammad SAW, tapi ya bukan jadinya SAW ya, bukan ini nama hanya dicatut atau diambil untuk jadi nama anak. Boleh Muhammad, boleh. Berharap ini menjadi apa? Anak yang terpuji sifatnya, demikian. Karena Muhammad itu adalah orang yang terpuji, dipuji, demikian ya. Atau Ahmad contohnya, boleh juga ya. Boleh juga untuk menggabungkan dua nama ya, boleh, demikian. Tidak masalah insyaallah taala ya. Seperti contoh Muhammad Yahya, demikian. Ya, atau Ahmad Ilyas contohnya, boleh, demikian. Nah, seperti itu. Silakan ya, nama-nama nabi itu bagus, apalagi berharap pengen ya anak kita itu berakhlak seperti akhlak nabi tersebut. Contohnya pengen ya anak ini bakti yang luar biasa, maka dicari ya kisah nabi yang baktinya luar biasa. Seperti contohnya adalah Nabi Yahya, demikian, baktinya juga luar biasa. Kemudian begitu juga Nabi Isa, bakti dengan ibu ya, ibunya yang luar biasa, demikian. Nah seperti itu. Ya silakan kasih nama anak seperti ini. Atau jadinya, oh ingin nama dengan nama seperti Nabi Muhammad, maka Muhammad Muhammad Isa, boleh, tidak mengapa. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang selalu mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat dalam hatinya dengan maksud untuk memperkuat tauhidnya? Saya mempunyai seorang kerabat yang selalu seperti itu. Beliau sadar kalau beliau tidak menemukan dalil mengenai kalimat tersebut, tetapi beliau mengakui kalau hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat Allah dengan berzikir menggunakan dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Mohon tanggapannya Ustaz. Beliau bingung apakah yang dilakukan itu diperbolehkan ataukah tidak.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa taat di atas kehidupan kita ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ini merupakan ungkapan kalimat tauhid, ya. Ya syahadat tauhid dan syahadat rasul ini, ya. Kalau itu diucapkan dalam hati berterusan ingin menguatkan, saya berkeyakinan itu boleh, tidak mengapa. Tapi cuma dalam hati saja, ya, dalam hati saja. Ya itu untuk menguatkan hati, ya, bahwasanya dia itu muslim. Tapi ingat, jangan sampai nanti muncul keraguan-keraguan dari syaitan. Ketika ketentraman itu muncul, lalu syaitan itu bisa bermain karena ketidaktahuan. Lalu dia membisikkan bahwasanya bila tidak diucapkan ini, kekhawatirannya atau jatuh ke dalam ya kekafiran. Nah begitu. Nah ini yang dikhawatirkan. Atau ada anggapan bahwasanya imannya saat ini itu diragukan. Nah itu merupakan syubhat dari syaitan, was-was dari syaitan. Nah ini yang bahaya. Jangan sampai demikian. Tapi kalau pingin saja contohnya mengucapkan itu dalam hati diulangi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan itu menjadi tenang, saya yakin itu boleh saja, tidak mengapa. Tidak mengapa seperti itu. Tapi jangan sampai ya meyakini bahwasanya ya imannya belum kuat, imannya diragukan, ya. Imannya itu melemah demikian, maka dibutuhkan 2 kalimat syahadat. Kalau ini memang nggak ada dalil yang begini. Tapi kalau ingin contohnya menyebabkan ketenangan, bisa juga dengan ucapan la ilaha illallah. Begitu saja bisa. Bahkan di lisan ucapan itu la ilaha illallah di lisan, sembari hati meyakini itu boleh. Bukankah Rasulullah mengatakan SAW afdalul dzikri ya la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Silakan ucapkan la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengatakan ya wa bi kulli tahlilatin shadaqah. Dengan setiap tahlil itu ucapan la ilaha illallah itu ada sedekah. La ilaha illallah itu seperti itu. Itu kan juga bagian dari ya tauhid, syahadat tauhid itu. Bagian dari syahadat tauhid adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu diulang dengan lisan, enggak apa-apa. La ilaha illallah. Bukan hanya dalam hati tapi dalam lisan. La ilaha illallah. Tidak ada ya siapapun sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Baik para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Baik itu materi maupun jawaban dari pertanyaan. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan yaitu datang dari saya pribadi, misalkan syaitan, maka tinggalkan, abaikan dan maafkan. Kita ulangi, semua kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan misalkan syaitan, maka abaikan, tinggalkan dan maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, kaum muslimin semuanya yang menyaksikan ya televisi kecintaan kita ini. Ya, ketahui bahwasanya kita di Medan sedang mengumpulkan donasi untuk membangun masjid Al-Muwahhidin. Nilai total dari proyek pembangunan masjid ini sekitar 41 miliar. Ini jumlah yang besar, sekaligus menunjukkan kepada kita ini peluang yang besar untuk kita memiliki aset akhirat. Ingat, ya, bila kita membangun sebuah rumah, man bana masjidan siapa sih membangun masjid seperti sarang burung au asghara atau lebih kecil ketimbang itu, ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Masya Allah. Silahkan ya. Ini motivasi bagi kita untuk ya membangun masjid ya, yang pahalanya ini akan menjadikan kita dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita akan mendapatkan pahala yang mengalir dari
orang-orang yang beribadah di masjid tersebut, demikian ya. Bahkan awal kita menyumbang itu merupakan bentuk infak fisabilillah, yang itu akan terus itu pahalanya 700 kali lipatnya dan akan terus mengalir ketika dimanfaatkan, demikian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi. Silakan Anda melihat info lanjutan di layar kaca Anda dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.